Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emraza Prilavan. Saya berasal dari kelas 11 F13 dan saya akan menyampaikan tugas makalah saya yang berjudul Dampak Kebijakan Pembatasan Smartphone di Sekolah Terhadap Interaksi Sosial Siswa. Dengan guru pembimbingnya adalah Ibu Esa Afriona SPD selaku guru Bahasa Indonesia. Diawali dengan rumusan masalah. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja, terutama siswa sekolah. Hampir setiap siswa memiliki akses ke berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Meskipun media sosial memiliki manfaat sebagai media informasi, kehadirannya di lingkungan sekolah seringkali membawa dampak yang kompleks terhadap fokus belajar dan pola interaksi sosial. Fenomena yang sering terjadi saat ini adalah siswa terjebak dalam perilaku pubbing, di mana mereka tetap merasa sendirian meski berada di tengah keramaian, atau yang disebut juga dengan alone together, karena lebih fokus pada layar ponsel daripada teman di sampingnya. Hal ini menyebabkan kualitas komunikasi tatap muka menurun, rasa empati berkurang, dan munculnya ketergantungan digital yang tinggi seperti fenomena FOMO, atau yang disebut juga dengan fear of missing out. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan ini memengaruhi dinamika sosial di sekolah. Apakah pembatasan ini benar-benar efektif meningkatkan kualitas pertemanan atau justru menjadi pemicu stres baru bagi siswa? Melalui karya ilmiah ini, penulis ingin membedah lebih dalam mengenai dampak kebijakan pembatasan smartphone terhadap interaksi sosial serta bagaimana siswa mengelola stres dan waktu mereka di tengah aturan tersebut. Yang kedua adalah membahas rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh kebijakan pembatasan smartphone terhadap pola interaksi sosial antar siswa di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah apakah pembatasan penggunaan smartphone di sekolah efektif dalam membantu siswa mengatur waktu antara belajar dan bersosialisasi. Yang ketiga adalah bagaimana hubungan antara kebijakan pembatasan smartphone dengan tingkat stres atau kecemasan yang dialami siswa. Dan yang keempat adalah apa saja upaya atau cara yang dapat dilakukan siswa untuk mengatasi stres akibat perubahan kebiasaan dari dunia digital ke interaksi nyata di sekolah. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, mengetahui pengaruh pembatasan smartphone terhadap interaksi sosial siswa. Yang kedua, menganalisis efektivitas kebijakan dalam melatih manajemen waktu. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara pembatasan HP dengan tingkat stres siswa. Yang keempat, menemukan solusi untuk mengatasi stres akibat kebijakan tersebut. Dan yang keempat adalah manfaat dari penelitian bagi siswa, memberikan pemahaman bahwa interaksi nyata jauh lebih berkualitas daripada interaksi digital, serta membantu siswa menemukan cara mengelola stres tanpa harus bergantung pada gadget selama jam sekolah. Yang kedua adalah bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun aturan yang tidak hanya tegas secara disiplin, tetapi juga solutif dalam menyediakan fasilitas kegiatan positif sebagai pengganti penggunaan ponsel. Yang ketiga adalah bagi ilmu pengetahuan, yaitu menambah referensi mengenai sosiologi pendidikan, khususnya tentang pengaruh kebijakan sekolah terhadap perubahan perilaku sosial siswa di era digital 5.0. Saya akan menyampaikan dari bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama adalah definisi dan pentingnya mengatur waktu. Definisi dari kebijakan pembatasan smartphone yaitu aturan preventif di sekolah untuk membatasi gawai guna mengurangi distraksi, meningkatkan fokus belajar, serta mencegah dampak negatif seperti cyberbullying. Sekolah bukan hanya tempat teori, melainkan ruang pembentukan karakter dan kedisiplinan yang menuntut kehadiran mental penuh. Tanpa pembatasan, gawai mengikis waktu produktif siswa, seperti diskusi, interaksi nyata, dan mengulang pelajaran akibat kecanduan media sosial, game, dan hiburan digital. Yang kedua adalah dampak terhadap interaksi sosial siswa. Dampak negatif utamanya adalah yang pertama, berkurangnya interaksi tatap muka secara langsung. Yang kedua yaitu munculnya isolasi sosial dan individualisme akibat fokus pada dunia maya. Yang ketiga yaitu penurunan kemampuan empati dalam membaca ekspresi dan perasaan orang lain. Dampak positifnya ada yang pertama, peningkatan kualitas interaksi secara langsung. Dua, penguatan relasi sosial. Tiga, pengurangan perundingan digital atau cyberbullying. Yang ketiga adalah hubungan pembatasan smartphone dengan rasa stres. Berdasarkan studi di beberapa negara seperti
Finlandia dan Korea Selatan, pembatasan HP terbukti memangkas waktu layar dan menekan kecemasan atau FOMO yang disebut Fear of Missing Out jangka panjang. Namun, pada tahap awal, kebijakan ini memicu stres atau gelisah akibat hilangnya hiburan instan dan sindrom, atau yang disebut juga perpanjangan tangan digital yang terputus. Tekanan sosial dunia maya dan kecanduan sering membuat siswa rentan menjadi korban cyberbullying di sekolah jika tidak ada pembatasan. Yang keempat adalah cara mengatasi stres akibat pembatasan. Upaya solutif untuk mengubah rasa tertekan menjadi aktivitas produktif. Yang pertama adalah dengan mengalihkan fokus, yaitu memanfaatkan waktu istirahat untuk interaksi sosial nyata seperti mengobrol atau berdiskusi dengan teman sebaya. Yang kedua adalah digital detoxing bertahap, yaitu memandang aturan sekolah sebagai momen sehat untuk melatih pola pikir bebas dari bisinya dunia maya selama 6 ataupun 8 jam. Yang ketiga adalah peran aktif sekolah, yaitu dengan cara menyediakan lingkungan yang menyenangkan berupa fasilitas permainan seperti papan board games, pojok baca, atau kegiatan literasi menarik agar keinginan melarikan diri ke gawai berkurang. Selanjutnya adalah penutup. Dari seluruh pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan larangan membawa smartphone ke sekolah secara nyata telah mengubah pola interaksi siswa. Interaksi kini menjadi lebih hidup melalui komunikasi tatap muka langsung tanpa gangguan gawai. Siswa menjadi lebih fokus dalam belajar dan lebih menghargai waktu produktif mereka di sekolah. Ini membuktikan bahwa pembatasan teknologi sangat efektif untuk membangun kedisiplinan, sekaligus mempererat solidaritas antar teman sejawat. Melalui analisis ini, ada beberapa saran penting yang perlu kita perhatikan bersama. Pertama, bagi siswa, diharapkan siswa dapat mengubah pola pikir bahwa larangan ini bukanlah sebuah hukuman. Sebaliknya, ini adalah kesempatan emas untuk melatih kendali diri dan fokus pada pengembangan potensi tanpa gangguan digital. Kedua, pihak sekolah. Sekolah perlu berperan aktif dalam menciptakan ekosistem belajar yang menyenangkan. Caranya dengan menyediakan fasilitas hiburan alternatif yang positif seperti sarana olahraga, buku bacaan, hingga pojok permainan papan di area istirahat. Dan yang terakhir, dukungan dari orang tua. Peran orang tua di rumah sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada anak mengenai pentingnya waktu istirahat digital demi kesehatan mental. Sinergi antara aturan sekolah dan pola asuh di rumah akan mempercepat proses adaptasi siswa. Jika semua pihak bekerja sama, kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan nilai akademik, tetapi membentuk karakter siswa yang lebih tangguh dan peduli terhadap lingkungan sosialnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.